على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث إلى سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran. Bu, jazakumullah khair. Insyaallah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat kursi Al-Quran yang dimana dengannya semakin menambah keimanan kita, ruh kita, dan juga kita semakin bersemangat di pagi hari ini. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Tentunya di masa pandemi ini kita segala aktivitas senantiasa terbatas ya. Kita pengen keluar gitu kan. Kemudian ada rasa kekhawatiran dan tentunya kita akan memperbanyak waktu untuk aktivitas di dalam rumah. Dan dalam waktu dalam rumah inilah sangat-sangat bagus sekali bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah ruhiyah kita. Nah, adapun nanti insya Allah pada kesempatan hari ini akan diberikan tips-tips bagaimana cara mengelola, memanage agar ibadah kita optimal di masa pandemi ini. Dan Alhamdulillah pada pemateri hari ini insya Allah sudah bersama kita Ustadz Muhammad Mus'ab LC. Nah, namun sebelumnya sama-sama mari kita lihat atau kami sampaikan beberapa biografi pembicara kita pada hari ini. Alhamdulillah nama lengkap pemateri pada hari ini Muhammad Mus'ab LC, lahir di Samarinda 8 September 96. Kemudian menikah dengan satu anak. Riwayat pendidikan bisa kita lihat alhamdulillah dari SD Ummul Qura ya sampai dengan S1 di Lipia. Lulus tahun 2019. Kemudian pengalaman bekerja, beliau staf guru Tahsin Rumah Tajwid Depok sampai dengan sekarang. Kemudian guru kitab kuning dan bahasa Arab di Ponpes Nurul Ilmi Bojonggede, ya, insya Allah kita tahu semua ya di Nurul Ilmi. Kemudian pengalaman berorganisasi, anggota bidang bahasa organisasi santri Husnul Khotimah, kemudian anggota KSPM periode 2014-2018. Kemudian pengalaman mengisi pelatihan, setidaknya ada 3 yang pembicara dalam mentoring bahasa Arab, mahar yang dulu diselenggarakan oleh KSPM, dan alhamdulillah barangkali ada di sini juga pesertanya. Kemudian pembicara dalam halakoh murabi yang diselenggarakan oleh LDK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2018. Kemudian menjadi pembicara dalam acara Jazirah dengan tema menyikapi minuman yang merupakan alkohol atau rum melalui pendekatan sains dan Islam yang diadakan oleh LDK Fakultas MIFA Universitas Indonesia 2019. Kemudian prestasi juara 1 futsal antar pesantren Kabupaten Kuningan 2008. Alhamdulillah, artinya Ustadz Mus'ab juga selain dari keilmuan tentang ad-din ya, ilmu agama, alhamdulillah beliau berprestasi juga dalam segi bidang cabang olahraga futsal di sini ya, alhamdulillah. Sebagaimana para sahabat dulu ya, mereka bukan sebagaimana robi-robi yang setiap malam senantiasa beribadah, tapi di sisi lain mereka adalah singanya ketika di perang ya, bagikan singa gitu ya, kekar gitu dalam fisik. Kemudian juara umum ke-1 TK Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 2012.
juara ketiga di tahun 2013 juga di sini. Kemudian lulusan terbaik program keagamaan di Husnul Khotimah tahun 2014. Peringkat pertama Takmil Ikhwan ya di Libya ini ya, di Jakarta, ketika beliau sudah mulai mengenyang kuliah ya. Kemudian selanjutnya lulusan terbaik kedua S1 Syariah dengan predikat Mumtaz Ma'ad Daraji Asyaraf Al-Thaniyah Kom Laut di Libya. Alhamdulillah. Berikut ya sekilas tentang biografi pembicara kita, dan kami sampaikan juga kepada peserta agar tidak mengaktifkan penanya ya, agar dalam pelaksanaan taskip ini dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, insyaallah sama-sama kita mulai. Dan mohon maaf tadi kita mulai mundur 20 menit ya. 20 menit sembari kita menunggu peserta untuk join. Baik, untuk selanjutnya sama-sama kita sambut dengan takbir pembicara kita pada hari ini, Ustadz Mus'ab Muhammad Mus'ab LC. Pada beliau kami persilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, anak pribadi bisa berwajah dengan teman-teman ya, dari mungkin di sini umurnya berbeda-beda ya, mungkin ada yang masih sekolah, ada yang mungkin udah lulus gitu. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berfirman, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Jadi tidaklah seorang itu berkumpul ya, tidaklah seorang itu berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah ya, walaupun enggak cuma di masjid doang ya. Kita sekarang ada di rumah, mungkin ada yang di rumah, ada yang di tempat kerjaan. Nah, berkumpul dalam rangka apa? Dalam rangka yatluna kitaballah, membaca Al-Quran ya, wa yatadarasunahu bainahum, dan gak hanya membacanya saja tapi juga mempelajarinya, saling mempelajarinya. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kita mendapatkan ketenangan di hati kita. Maka yang hadir maka obat galau itu sebenarnya gampang. Masih muda, yang masih belum move on gitu kan sama siapa gitu kan. Nah, obat galaunya datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, ya obat galaunya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali datang kepada mereka itu ketenangan. Maka kalau datang ke majelis ilmu belum tenang juga, berarti perbaiki lagi niatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu banyak ya, tafsirannya itu sangat banyak. Rezeki itu rahmat, ya, kesehatan itu rahmat. Segala bentuk kenikmatan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau nanti insyaallah akan dijelaskan ya, keburukan bagi umat muslim itu juga itu sebuah tuh rahmat. Gitu. Ya. Illa nazalat alaihim wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Nah, di sekeliling kita ini ya, insyaallah akan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat. Haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Nama-nama kita nih yang sekarang hadir insyaallah akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, di penduduk langit. Ya, di penduduk langit. Mungkin nama kita jarang disebut ya. Kita kurang terkenal. Di medsos kita kurang terkenal, tapi insya Allah
Nggak apa-apa kita nggak terkenal di dunia, tapi mudah-mudahan kita terkenal di penduduk langit. Ya, ini sebelum kita masuk ke intinya ya, mungkin ada satu pertanyaan. Kita kan sekarang di masa pandemi. Ada pertanyaan mungkin ini yang menjadi permasalahan bagi orang yang akhirnya meninggalkan agama. Pertanyaan apa itu kira-kira? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keburukan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh orang yang mengingkari Tuhan. Ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan itu mereka mengingkari bahwasanya kalau ada Tuhan, kenapa ada keburukan? Katanya Tuhan itu maha kasih sayang. Maha kasih sayang. Kalau ada keburukan, kenapa nggak dihindari aja keburukannya? Betul. Nah, akhirnya karena mereka pola pikiran seperti itu, akhirnya mereka, oh berarti Tuhan itu lemah. Berarti tidak ada Tuhan. Padahal, seandainya kita mencermati lagi, ternyata keburukan itu, yang kita anggap itu buruk ya, yang kita anggap itu buruk adalah, itu bukti kekuasaan Tuhan. Bukti kekuasaan Tuhan. Justru, kalau Tuhan nggak bisa menciptakan keburukan, berarti bukan Tuhan. Karena dia lemah. Karena dia lemah. Justru itu adalah bukti adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan. Dan juga dalam menjawab ini, banyak ayat di Al-Quran itu disebutkan. Bahwasanya Allah itu fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah itu berlaku dengan kehendaknya. Dengan sesukanya. Nah, ketika Allah menciptakan penyakit, menciptakan ada orang yang naudzubillah min dzalik, ada yang diciptakan cacat gitu ya. Ada yang diciptakan sempurna. Nah, itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dan itu tidak bisa dinisbatkan Allah itu tidak adil. Enggak. Kenapa? Karena semuanya itu adalah dalam kekuasaan, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori gampangnya gini. Misalkan ya, kita punya uang 100.000 lah, punya uang 100.000. Kita pengen jajanin ke teman. Padahal nggak ada kewajiban kita kan untuk ngejajanin teman tuh nggak ada kewajiban. Cuma kita pengen jajanin nih. Tapi kita pengen ini lebihin. Si Fulan dapat 10.000, si Fulan A dapat 10.000, si Fulan B dapat 20.000, si Fulan C dapat 30.000. Apakah itu adil? Adil. Kenapa? Karena dari awal tidak ada kewajiban kita untuk memberikan mereka. Jadi itu hanya kasih sayang kita kepada mereka. Gitu. Jadi adil itu bukan berarti sama. Adil itu adalah menunaikan kewajiban yang memang itu sudah wajib. Tapi kalau tidak ada kewajiban, maka ketika melebihkan salah satu di antara yang lainnya itu bukan zalim gitu ya. Jadi ketika ada yang Allah ciptakan dengan sempurna, ada yang Allah ciptakan dengan kekurangan tertentu baik fisik ataupun finansial, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pola pikir kita harus dimulai dari situ dulu. Lalu yang kedua adalah, nah ini jadi jawaban yang kedua. Keburukan dan kebaikan, yang mungkin kita anggap ini keburukan, sepintas itu buruk. Sepintas ini tuh baik. Gitu. Kita lihat ganteng itu baik ternyata. Dalam pandangan kita bilang ganteng itu baik. Cantik itu baik, jelek itu buruk. Ya. Ada yang bilang kaya itu baik, miskin itu buruk. Itu dalam pandangan sepintas saja. Nah, maka di dalam kita bisa memahami bahwasanya Islam itu mengajarkan bahwasanya baik dan buruk itu relatif sebenarnya. Relatif. Tidak ada baik dan keburukan yang mutlak. Baik dan keburukan yang mutlak itu hanya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika syariat bilang ini baik, maka itu jelas itu kebaikan mutlak bagi hambanya. Jika syariat bilang ini buruk, maka itu keburukan yang mutlak. Ya. Maka ketika di dalam Islam mengharamkan minuman keras, maka itu udah mutlak buruk gitu ya. Ketika mengharamkan pencurian, itu berarti buruk gitu. Tapi
misalkan tadi kemiskinan, kekayaan, apakah itu buruk? Iya. Secara sepintas seakan-akan itu buruk. Kemiskinan itu buruk. Kekayaan itu baik. Tapi ya, itu adalah relatif gitu. Itu adalah relatif. Karena kenapa? Karena ketika kita memandang kemiskinan itu buruk, tapi ternyata bisa jadi itu adalah suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Maka di dalam surat kan, di dalam Al-Qur'an itu dipertegas, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kalian itu benci ternyata itu baik buat kalian. Ya, ternyata itu baik buat kalian. Kita benci terhadap kemiskinan. Ternyata miskin itu baik untuk kita. Baik untuk kita. Karena kenapa? Ternyata orang miskin itu nanti di akhirat ya, insya Allah itu orang yang paling sedikit dihisabnya. Karena dia tidak punya tanggungan apa-apa. Hartanya. Kalau orang kaya itu, ya walaupun sebagai seorang muslim juga kita harus berjaya juga gitu ya dalam masalah ini. Tapi orang kaya itu punya banyak tanggungan dia. Ya, punya banyak tanggungan. Hartanya. Karena kan seorang hamba itu tidak akan tergelincir nanti di hari kiamat kecuali, atau tidak akan berpindah kakinya di hari kiamat kecuali dia telah ditanya ditanya dengan 4 pertanyaan. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartanya yang dia dapatkan? Nah itu. Makanya hendaknya kita introspeksi lagi gitu kan, ketika kita mendapatkan kenikmatan. Apakah kita sudah bisa menggunakan nikmat ini dengan baik? Ya. Karena para ulama itu kan menafsirkan syukur itu adalah yaitu salah satu bentuk syukur adalah menaruh sesuai dengan jalan gitu ya. Misalkan mata gitu kan. Mata dipergunakan dengan yang semestinya. Kita diberi nikmat pendengaran, berarti kita gunakan dengan yang benar gitu, bukan digunakan dengan yang lain. Min aina tasabahu wa fima anfaqu bihi, dan juga buat apa harta itu digunakan? Apakah digunakan kepada yang halal atau yang haram gitu. Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada dia. Semakin banyak nikmat yang dia dapat, maka semakin banyak pertanyaan yang dia akan dapatkan. Ya, maka tidak ada keburukan dan kebaikan yang mutlak. Semuanya itu adalah relatif ya, relatif. Dan itu harus sesuai dengan pandangan syariat. Apakah syariat ini menilainya baik, maka itu adalah baik. Jika syariat menilainya itu buruk, maka itu adalah buruk, gitu ya. Maka pandemi ini ya, sekarang kita di masa pandemi yang qadarullah Allah takdirkan ya, kita di sini ya. Mungkin sekarang banyak yang merasakan baik itu dalam masalah finansial, bahkan kan ada yang memprediksi gitu ya, Indonesia akan mengalami masa resesi, naudzubillah min dzalik gitu ya. Tapi itu semua insya Allah khair. Insya Allah khair. Kita sebagai umat Islam, kita harus punya pola pikir seperti itu. Punya pola pikir seperti itu. Maka Rasulullah mempertegas ya. Ajaban li amrin mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Kenapa? In asobathu sarra, jika dia dapat kesenangan, syakara, dia bersyukur. Dia gunakan nikmat dia untuk hal-hal yang baik. Nikmat dia dapat, dia gunakan untuk hal-hal yang baik. Syakara. Ya, wa in asobathu dharra, dan juga ketika dia dapat keburukan, ya, dia dapat keburukan, bukan dia malah sumpah serapah, aduh Tuhan itu tidak adil. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Ya, ketika dapat keburukan, dapat musibah gitu. Banyak yang akhirnya mencari jalan pintas. Padahal kalau dia memikirkan lagi tentang musibah apa yang dia alami, insya Allah ya, kalau dia bersabar, insya Allah itu adalah kebaikan buat dia. Maka Rasulullah bilang, wa in asabathu dharra, jika dia dapat keburukan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik untuknya. Karena bisa jadi kan gini,
kita, ya, sudah berapa dosa yang kita lakukan, gitu kan. Banyak, gitu kan. Bisa jadi setiap detik kita bukan diisi oleh pahala, tapi malah diisi oleh dosa, gitu. Belum lagi ada dosa jariah, gitu kan. Kita pernah mengajak si fulan gitu ke yang nggak benar gitu. Terus si fulan itu mengajak lagi ke yang lain, mengajak lagi ke yang lain, mengajak. Itu semua atas ajakan kita. Nah, itu nanti akan dosa itu mengalir ke kita semua, mengalir ke kita semua. Nah, ya, maka ketika Allah timpakan musibah untuk kepada kita, nah bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kita. Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Gitu. Ya. Karena kan di dalam hadis itu Rasulullah sebutkan satu duri saja, ya, satu duri jika itu mengenai seorang muslim itu akan menjadi penggugur dosa bagi dia. Ya, penggugur dosa bagi dia. Nah, ketika kita ditimpa kesulitan, baik itu finansial, baik itu kesehatan, gitu ya, baik itu perkara misalkan di sekolahan, gitu, di kantor, gitu ya. Ketika kita ditimpa kesulitan, maka hendaknya kita berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini semua kebaikan. Allah itu pengen menghendaki kebaikan untuk kita. Mungkin kita banyak salah, banyak dosa gitu kan. Allah pengen menggugurkan dosa kita jika kita bersabar. Tapi kalau tidak bersabar, nah, ya, kalau tidak bersabar, nah ini nanti bisa berbalik untuk kita. Bukan kita menggugurkan dosa kita, malah akan menambah dosa kita. Alhamdulillah. Maka itu ya. Jadi kita sebagai muslim gitu, kita punya pola pikiran seperti itu ya. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Orang tidak percaya Tuhan bilang doang percaya, saya orang Islam, saya orang Islam. Tapi ketika ditimpa musibah bilang Tuhan itu tidak adil. Gitu. Nah, itu jangan sampai punya persepsi seperti itu ya. Karena kenapa tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya Allah itu adalah kekuasaan Allah itu gak hanya terbatas pada yang kebaikan saja, tapi juga itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebaikan dan keburukan itu tidaklah mutlak, tapi itu semua adalah relatif, dan apa yang dipandang oleh syariat itu adalah kebaikan, maka itulah kebaikan, dan yang dipandang itu keburukan maka adalah keburukan. Teman-teman yang berbahagia, lalu banyak cara bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita, terutama di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ibadah kita ya, meningkatkan ibadah kita. Dan manusia itu kan adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu kita butuh ya, nggak mungkin manusia itu hidup sendiri itu nggak mungkin. Nah, manusia itu butuh teman, butuh orang untuk bersosialisasi ya. Maka sama ketika beribadah pun juga hendaknya kita sebagai manusia ini ya, kita cari teman untuk kita bisa meningkatkan ibadah kita, saling mengingatkan gitu ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Makanya Rasulullah SAW memberikan rambu kepada kita. Kalian itu jangan menyendiri seperti kambing yang menyendiri di luar komunitasnya gitu. Karena kenapa? Karena fa inna dzi'ba yaqulu al-ghanam al-qasiyah. Karena kambing yang menyendiri itu akan disergap oleh serigala. Ya. Ketika kita pengen meningkatkan keimanan kita, salah satunya adalah mencari teman yang baik ya, mencari teman yang baik yang senantiasa mengingatkan kita kalau kita lagi alfa ya. Semua manusia itu pasti ada alfanya ya, kecuali yang Allah maksumkan, yaitu para nabi. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi ya, kita pasti akan melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu adalah yang senantiasa melakukan kesalahan. Nah, ketika kita lagi alfa, ya lagi down gitu,
Nah, ketika kita punya teman, ya, punya teman yang senantiasa mengingatkan kita, maka insya Allah kita bisa kembali dengan tanpa perlu waktu lama. Insya Allah kita bisa kembali ke jalan yang lurus. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus cari teman. Makanya nggak cuma di dunia aja ini ya teman. Fungsinya teman itu bukan cuma di dunia aja. Nggak cuma mengingatkan ketika kita lagi ini. Tapi di akhirat pun juga teman yang baik itu akan mensyafaati kita. Teman itu akan mensyafaati kita. Ya. Maka kita harus pilih-pilih teman yang baik ya. Yang baik kita pilih. Tapi bukan berarti yang buruk itu kita jauhi. Yang buruk ya kita dekati, untuk kita ajak kepada kebaikan. Ya. Seperti itu. Jadi kita hendaknya cari teman. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini kan otomatis kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu ya. Kita cuma bisa kumpul lewat online gitu. Nah, ya udah hendaknya kita buat pengingat gitu ya. Nih pekan ini siapa yang ingetin? Pekan depan siapa yang ingetin? Atau misalkan kita punya inisiatif ya, bikin tulisan untuk ngingetin kita semua gitu. Ya, apa di sana sekarang banyak lah media-media ya, banyak media-media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram gitu ya. Nah kita gunakan untuk mengingatkan teman kita, Karena kan di media sosial itu benar-benar peperangan itu ini ya, itu peperangan perang pemikiran atau perang akhlak gitu ya. Ada akhlak yang buruk, kita banyak gitu ya, kita temukan di media sosial itu banyak yang akhlak-akhlaknya itu nggak mencerminkan agamanya gitu. Nah, makanya hendaknya kita kasihlah ujangan-ujangan. Lalu yang kedua adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Nah ini ya, bukan berarti ketika masa pandemi ini semuanya akhirnya kita off semua ya. Menuntut ilmu pun juga off. Enggak ya. Justru mungkin ada sebagian orang ya yang punya waktu lebih di masa pandemi ini. Makanya waktu lebih itu kita manfaatkan. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya. Karena kenapa? Banyak fadilah Rasulullah sebutkan fadilah dalam menuntut ilmu, utamaan menuntut ilmu. Imam Ghazali mengatakan ya, bahwasanya di dalam tubuh ini kan ada suatu daging yang itu paling afdal. Itu juga Rasulullah katakan kan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika satu daging ini baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh aktivitasnya. Apa? Segumpal daging ini apa? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Hati. Jadi hati itu merupakan anggota badan yang paling mulia. Maka segala kegiatan yang berkaitan dengan hati itu adalah kegiatan yang paling afdal, yang paling mulia. Segala ibadah yang berkaitan dengan hati, maka itu adalah ibadah yang paling mulia. Ya, ibadah yang paling mulia. Maka Imam Ghazali menyimpulkan salah satu ibadah hati adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah hati, bukan ibadah ya mungkin ketika kita berjalan ke majelis ilmu itu ibadah fisik, tapi ketika kita menuntut ilmunya itu adalah ibadah hati. Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Salah satu ibadah yang paling afdal ya. Ibadah yang paling afdal. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang yang berilmu. Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Jadi ditinggikan beberapa derajat gitu ya. Gak cuma satu derajat doang, tapi beberapa derajat. Banyak gitu, kita nggak tahu. Ya. Banyak fadilahnya. Salah satunya juga adalah Rasulullah bilang,
keutamaan orang yang berilmu dari orang yang lainnya adalah kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti bulan, ya, seperti keutamanya bulan daripada bintang-bintang yang lain. Kalau bulan itu muncul, ya, kita lihat bulan besaran mana? Bulan sama bintang. Bulan, ya. Walaupun memang ketika diteliti, karena bintang itu sangat jauh dari bumi, akhirnya terlihat sama kecil. Padahal lebih. Tapi secara kasat mata, yang Rasulullah membuat contoh dalam secara kasat mata. Secara kasat mata bulan lebih besar daripada bintang-bintang. Nah, itulah perbandingan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk bisa, ya, memanfaatkan dengan menuntut ilmu. Banyak kok sekarang kajian-kajian online, ya, kajian-kajian online, baik itu via Zoom seperti ini atau via YouTube, gitu. Tapi yang saya sarankan, ya, adalah kita menuntut ilmu itu jangan cuma tematik, ya, jangan cuma tematik, tapi juga kita menuntut ilmu itu juga harus merunut, gitu ya, runut dari awal. Karena itulah bagaimana salafun salih, ya, itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu harus dituntut harus secara runut, gitu ya. Tidak bisa kalau misalkan hanya kajian-kajian tematik, nah nanti ilmu yang kita dapat itu juga setengah-setengah, parsial yang kita dapat, tidak menyeluruh. Maka saya sarankan pada teman-teman, ya, menuntut ilmu hendaknya juga ya perlu kajian tematik, perlu, tapi juga perlu kajian yang runut, gitu ya, dari awal. Ketika bahas bab fikih, dimulai dari bab taharah, lalu ke bab sholat, lalu ke bab zakat, lalu ke bab haji, gitu. Sehingga kita sebagai seorang muslim, gitu ya, kita tahu apa yang wajib bagi kita, ya. Karena itulah afdol, seutama-utamanya ilmu adalah, yang paling utama adalah kita menunaikan dulu ilmu yang wajib bagi kita, ya, ilmu yang wajib bagi kita. Sholat. Betapa banyak umat Islam sekarang itu yang tidak tahu masalah sholat, yang nggak tahu sholat itu wajib, sampai seperti itu, ya, karena kebodohan di umat Islam itu sudah mengakar, gitu ya. Maka kita, ya, hendaknya kembali lagi, ayo kita menghidupkan kembali kebiasaan para ulama menuntut ilmu, ya. Yang kita utamakan yang wajib-wajib dulu, ya, yang wajib-wajib dulu. Kayak misalkan tadi perkara masalah sholat, kita selesaikan dulu, kita tuntaskan masalah suci. Nah, ini juga masalah bersuci juga terkadang banyak yang luput di kita, ya, banyak yang luput. Maka hendaknya juga kita mendalami masalah ini, ya, mendalami masalah ini. Karena kenapa? Kalau orang itu sudah memiliki ilmu, ya, karena dengan ilmu itu insya Allah akan menambah keimanan kita, ya, menambah keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, ya. Sesungguhnya di sini Allah menggunakan kata innama. Innama itu, ya, dalam bahasa Arab adalah artinya pembatasan. Apa itu pembatasan? Berarti hanya yang takut, yang benar-benar takut kepada Allah hanya siapa? Hanya para ulama, hanya orang yang mempunyai ilmu, ya. Jadi ketika kita pengen benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita dasari itu semua dengan ilmu, Dan suatu ilmu tidak bisa dicapai kecuali dengan tangga, gitu ya. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Kita ketika belajar ilmu pengetahuan alam, kita bertahap, gitu kan, dari yang kecil dulu baru sampai yang besar, gitu. Begitu juga dengan ilmu agama. Jangan sampai kita merasa kita udah paling bisa, udah paling pintar, gitu ya. Para ulama itu, ya, tidak pernah kenyang, gitu. Nggak pernah kenyang, pasti haus terus, lapar terus untuk masalah ilmu, ya. Mereka nggak lapar, mereka bisa berpuasa berhari-hari, tapi kalau mereka tidak menuntut ilmu itu mereka tidak bisa, ya.
para ulama. Maka hendaknya kita juga mengikuti mereka, jejak mereka, ya, jejak mereka. Nah, dengan ilmu ini, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. La yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Tidaklah sama antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Maka ini, ya. Saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga pada teman-teman, ya, hendaknya kita tingkatkan kembali kebiasaan para ulama ini. Ya, karena ini sudah mulai berkurang, ya, di umat Islam ini sudah mulai berkurang. Sebagian, alhamdulillah, gitu ya, yang sudah mulai hijrah, gitu. Nah, itu sudah mulai ikut kajian-kajian tematik. Tapi juga perlu kita nggak hanya mencukupkan diri dengan kajian tematik saja, tapi juga kajian-kajian yang sifatnya adalah runut dari awal, gitu. Kita tahu misalkan di sini ada orang yang berilmu, kita datengin. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan datang sendiri. Kita nggak bisa. Saya mah di rumah aja. Nanti ilmu datang sendiri. Nggak bisa. Ilmu itu yu'ta, didatangi. Harus didatangi. Ya, kita cari siapa nih yang bisa ngajarin saya fikih. Si fulan, Ustadz fulan. Datengin, kita datang sana. Siapa nih yang bisa ngajarin kita ini? Si fulan, datengin sana. Nah, kalau lagi pandemi kayak gini ya, nah kan banyak wasilahnya. Ada YouTube ya. YouTube itu sekarang banyak kajian-kajian yang runut kayak gitu banyak. Ya, tinggal kita lihat masalah fikih ini siapa nih? Ada Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Somad. Nah, itu kita bisa gunakan wasilah itu untuk mengoptimalisasi lagi pengetahuan kita terkait agama, gitu ya. Ketika kita sudah memiliki ilmu, insya Allah keimanan itu akan berbanding lurus dengan ilmu kita. Ya, keimanan itu akan berbanding lurus dengan iman ini kita. Karena ketika orang tidak berilmu, ya, maka keimanan dia itu akan gampang sekali digoyahkan, gampang sekali diruntuhkan. Gitu. Ketika dapat musibah sedikit, gitu ya. Ketika dapat cobaan, gitu. Nah, itu akan gampang sekali diruntuhkan. Tapi ketika orang berilmu, maka insya Allah karena dia punya ilmu dan juga Allah ridho atas dia. Allah ridho dengan orang yang berilmu. Ya. Maka insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk ke surga, gitu. Ya, maka yang udah punya semangat untuk menuntut ilmu, insya Allah itu adalah awal dari kebaikan. Tinggal dia sempurnakan aja, tinggal dia sempurnakan keinginan dia. Ya. Maka di situ Allah samakan, ya. Rasulullah samakan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjihad. Jihad itu adalah puncak dari jihad fisabilillah adalah puncak dari keislaman seseorang. Zirwatu sanamil Islam, ya. Zirwatu sanamil Islam. Nah, bagi kita yang tidak bisa berjihad di medan perang, gitu, karena alhamdulillah sekarang kita hidup dalam kondisi aman, ya. Maka jihadnya kita adalah dengan menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu adalah fahuwa fi sabilillah, di jalan Allah, ya, di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi ini yang kedua. Salah satu cara meningkatkan keimanan kita adalah dengan cara menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu. Banyak wasilahnya, ya. Banyak wasilahnya, salah satunya di YouTube. YouTube alhamdulillah, gitu ya. Itu wasilah yang sangat bermanfaat, gitu. Karena di YouTube itu kajian-kajian itu nggak hanya tematik saja, tapi juga ada yang runut, gitu. Ada pembahasan fikih, ada pembahasan akidah, ada pembahasan akhlak, gitu ya. Nah, itu. Akhlak pun juga harus kita merunut juga ketika belajar akhlak, gitu. Ada apalagi yang bisa bahasa Arab, gitu ya. Di bahasa Arab itu, yang di channel-channel YouTube di bahasa Arab itu banyak sekali, gitu ya. Ketika kita mau bahas kitab ini ada ternyata
mau bahas kitab ini ada ya. Nah, makanya gunakan kesempatan itu ya. Apalagi kita diberikan kelebihan rezeki untuk membeli kuota ya, maka jangan pelit-pelit amat lah ya. Jangan pelit-pelit amat untuk membuka YouTube untuk mendengarkan kajian-kajian tersebut ya. Karena semua terusnya juga kenapa tadi harus merunut kayak gitu? Karena ini ya, semua ilmu itu ada ahlinya. Semua itu ada ahlinya. Semua itu ada ahlinya dan datangilah ahlinya. Ketika kita pengen belajar fikih, maka datangilah ahli fikih. Ketika kita pengen belajar akidah, maka datangilah ahli akidah. Ketika kita pengen belajar akhlak, maka datangilah ahlinya. Gitu. Jangan sampai ya kita main asal comot aja. Itu juga jangan sampai seperti itu. Ya karena ketika kita diajarkan agama, walaupun dia bagus pembawaan pembawaan bicaranya, tapi ketika disampaikan bukan ahlinya, ya maka apa yang kita dapat bukan jadi bermanfaat, malah jadi sia-sia gitu ya. Bahkan bukan menambah keimanan kita, malah tidak menambah keimanan kita seperti itu. Nah, itu ilmu ya. Jadi kita harus mendasari keimanan kita dengan ilmu. Dengan ilmu, insya Allah semakin bertambahnya ilmu, semakin juga meningkat keimanan kita. Ya, di jadwal makanya, misalkan minimal tuh 30 menit, setengah jam aja. Minimal kita punya porsi waktu setengah jam untuk bisa mendengarkan kajian ilmu tadi. Hari ini pelajaran apa nih? Fikih misalkan. Hari Senin pelajaran fikih, hari Selasa pelajaran akidah, hari Rabu misalkan pelajaran akhlak, gitu ya. Hari Kamis pelajaran sirah. Habis itu hari Jumat misalkan belajar tahsin. Nah, itu kita harus punya space waktu untuk belajar itu semua ya. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk dunia gitu ya. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Lalu selanjutnya adalah hendaknya kita juga memperbanyak ya muamalah kita dengan Al-Qur'an. Di surat Al-Anfal itu disebutkan wa idza tuliyat 'alaikum ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, mereka bertambah keimanan mereka. Ya, bertambah keimanan mereka. Jadi hendaknya kita sering bermuamalah dengan Al-Qur'an. Ketika galau apa segala macam, yuk baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an, yuk belajar Al-Qur'an. Jangan merasa kita sudah bisa. Ketika kita merasa sudah bisa, itulah berarti ketidakbisaan kita. Ya. Para ulama itu tidak ada kata saya sudah merasa paling bisa. Tidak. Para ulama selalu berpikir, saya ilmu apa yang belum saya kuasai. Akhirnya mereka semangat gitu. Oh, di sini ada ilmu baru, saya ke sana. Berpuluh-puluh kilometer mereka akan jalani hanya untuk mengambil ilmu yang belum dia kuasai. Ya, baik. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ya, kita harus senantiasa bermuamalah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah bisa ya, Allah menjadikan wasilah Al-Qur'an itu bisa meningkatkan keimanan kita. Walaupun ayat di situ ya bisa ditafsirkan lebih luas lagi, ya bisa ditafsirkan lebih luas lagi, hanya terbatas di Al-Qur'an. Bisa juga alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, gitu ya. Atau hadis-hadis itu juga ayat-ayat Allah juga, gitu. Yang intinya ayat-ayat di situ bisa dipahami lebih luas lagi, bukan hanya terbatas di Al-Qur'an. Tapi seandainya kita memahami itu hanya Al-Qur'an saja, itu juga bisa untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, ketika kita lagi down, gitu, maka kita kita iman lagi, kita lagi lemah, yuk kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Insya Allah Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling baik, kata Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan di kitab At-Tibyan bahwasanya afdhaludz dzikri, sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena gini, Al-Qur'an itu ya ketika kita membaca satu huruf saja itu diganjarnya itu banyak sekali pahalanya. Ya. Pahala yang dapat itu banyak sekali. Satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu jangan kira itu satu pahala. Kita nggak tahu kan,
Hasanah itu kebaikan. Dan kita nggak tahu berapa bobot pahala dari satu kebaikan itu. Karena Allah yang tahu. Allah yang tahu berapa bobotnya. Ya. Falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Menjadi 10. Satu yang kita nggak tahu berapa bobotnya dikalikan 10. Kita baca satu halaman saja, berarti sudah berapa banyak yang kita dapat pahalanya. Ya. Itulah, maka nggak rugi kita, nggak rugi orang yang bermuamalah dengan Al-Quran, nggak rugi. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'asafatil kiramil baroroh. Bahkan orang Allah beri fadilah yang sangat tinggi ya. Allah samakan dengan para malaikat yang mahir dalam bidang Al-Quran. Baik itu mahir membacanya, mahir memahaminya, mahir bermuamalah dengannya, Allah samakan derajatnya dengan para malaikat. Para malaikat itu kan ya di dalam Al-Qur'an disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepadanya dan selalu mentaati perintahnya. Kalau ada manusia yang kayak gitu, wah itu hebat sekali. Nah, tapi Allah kasih jalan pintas. Yaitu apa? Salah satunya adalah al-mahiru bil Qur'an. Kita mahir dalam bidang Al-Qur'an. Dan mahirnya itu bisa dipahami banyak ya. Entah itu mahir dalam membacanya, mahir dalam memahaminya, mahir dalam bermuamalah dengannya. Insya Allah masuk ke situ semua. Waladhi yata'ata'u fihi, dan orang yang masih terbata-bata dalam membacanya ya. Nah, Allah juga kasih bonus juga, nggak cuma satu pahala, karena lahu ajron, dapat 2 pahala. Ya. Orang yang masih terbata-bata aja, Allah kasih 2 pahala, Allah ganjar 2 pahala. Itu yang terbata-bata, apalagi yang mahir. Makanya kita jangan mencukupkan diri dengan yang terbata-bata gitu ya. Kalau kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ayo belajar ya, sama-sama kita belajar untuk bisa bermuamalah lebih baik dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang li ashabihi. Ini li ashabihi. Ashab itu bentuk plural dari bentuk banyak ya, bentuk jamak lah kalau dalam bahasa Arab. Bentuk jamak dari sohib. Sohib itu adalah orang yang senantiasa membersamai seseorang. Sahabat lah kalau bahasa kitanya ya. Ketika ada sahabat kita mau kalau di sekolah mungkin teman bangkunya gitu ya, sejolinya gitu ya, jadi kemana aja diintilin gitu. Nah itu orang yang kayak gitu, ketika senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran, mengajarinya, belajar, setiap waktunya itu dihabiskan untuk bermuamalah dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi syafaat nanti di hari akhir. Ya. Di syafaat nanti di hari akhir. Maka yuk, di masa pandemi ini, yuk kita tingkatkan kembali muamalah kita dengan Al-Quran. Baik membacanya, baik belajar ya, baik belajar yang masih kurang. Jangan malu lah. Ya. Jadi belajar Iqra itu bukan hanya untuk TK atau SD gitu ya. Habis SD, habis itu lulus, berhenti belajar Iqra-nya, berhenti pula membacanya. Nah, itu jangan seperti itu. Ya. Apakah bacaan kita sudah benar? Nah, kalau masih belum, yuk kita belajar bareng. Belajar bareng. Yang udah benar, ya, apakah cukup dengan hanya membacanya saja? Apakah tidak mau untuk menghafalnya? Nah, kita harus punya semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Terus ya, apakah kita hanya mencukupkan di membaca dan menghafalnya saja, tidak pengen memahaminya? Nah, kita harus punya semangat juga untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, karena insya Allah dengan memahami Al-Quran, dengan memperbuat itu akan meningkatkan keimanan kita. Ya. Memahaminya, apakah cukup? Enggak. Kita harus juga mengamalkannya. Karena itulah inti dari Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah adalah Al-Quran adalah kitab ya yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan, salah satu tujuannya adalah untuk bisa kita amalkan.
inti dari Al-Quran adalah itu, ya. Maka hendaknya kita mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi di masa pandemi ini, ya, banyak yang punya waktu kosong, hendaknya kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tadi mungkin itu yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, sama yang bermanfaat bagi orang lain juga, ya, itu hendaknya kita lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Di dalam hadis itu kan disebutkan ada beberapa cabang iman. Yang paling bawah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Ternyata itu adalah keimanan yang paling rendah. Nah, tapi kita jangan meremehkan satu amalan, karena bisa jadi dari satu amalan yang remeh, yang kita anggap remeh itu bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita meremehkan satu amalan, sekecil apapun amalan itu. Kalau kita lihat ya, mungkin kita menyingkirkan paku di jalan, itu mungkin remeh, kita anggap itu remeh. Tapi kalau kita lihat, ternyata kalau kita nggak singkirin itu paku, oh bisa jadi nanti ada salah satu ustadz mengisi kajian lewat gitu kan, pakai mobil atau pakai motor. Kalau kita nggak singkirin, ternyata kena, terus dia harus tambal ban dulu. Intinya nanti bisa jadi jadwal dia ketika ngisi kajian itu atau ngisi ceramah itu akan jadi terlambat atau misalkan bakal di cancel gitu ya. Tapi kalau kita singkirin, nah berarti kita sudah pahala yang akan didapat akan sangat banyak, karena si ustadz tadi ya, dia jadi ceramah, jadi ngisi kajian, terusnya pahalanya mudah-mudahan dapat ke kita. Berarti berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Pahala si ustadz itu ngisi kajian kita dapat, terusnya kan ustadz itu ngisi kajian, ngisi ceramah, ngajak kebaikan. Terus ada jamaahnya ngamalin apa yang disampaikan oleh ustadznya. Nah, itu akan ngalir ke kita, ya. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, ya. Itulah indahnya Islam. Gitu. Maka hendaknya kita bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun, apa yang kita bisa kasih manfaat kepada orang lain, maka kita berikan. Walaupun itu hanya menyingkirkan paku dari jalan. Ya. Imatatul adza anit thoriq, gitu. Ya, bagaimana Bang Diri? Mungkin cukup? Baik. Ya. Alhamdulillah. Gafila, teman-teman semua, insya Allah ini sangat menarik dan sebagai bagi semua ya, tentunya untuk bagaimana kita tetap menjaga stabilitas keimanan kita di masa pandemi ini. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita buka sesi pertanyaan. Kami persilakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh via chat di grup, ya, di kolom chat komentar, atau bisa langsung di sini. Tafadhol. Kalau kita lihat tadi ya, alhamdulillah setidaknya ada 3 yang disampaikan oleh Kak Mus'ab. Bagaimana tips kita agar tetap stabil dalam menjaga ibadah kita, ya, insyaallah yang tentunya yang meningkatkan ibadah kita ya itu dengan bagaimana kita bisa membuat partner untuk saling mengingatkan. Di sini bisa teman-teman membuat komitmen ya, satu dengan yang lain, teman-teman satu anggotanya janjian gitu kan, saling mengingatkan ketika tahajud, atau bahkan mungkin yaumiyahnya ya, mutabah yaumiyah itu bisa dibuat schedule untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua menuntut ilmu ya tadi ya, alhamdulillah, dan hari ini adalah salah satu implementasi daripada kita menuntut ilmu ya di majelis Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam ruang lingkup virtual, dan insya Allah tidak mengurangi daripada makna.
dan tentunya ini akan insya Allah mendatangkan pahala karena teman-teman harus membuat atau berikhtiar yang semakin ini ya, yaitu menguras kuota gitu ya, dan perangkatnya juga harus dapat mempunyai spesifikasi yang memang bisa untuk menampilkan Zoom ini ya. Nah, jadi tadi sudah banyak juga dijelaskan bagaimana sarana-sarana menuntut ilmu, dan insya Allah teman-teman bisa mulai dari sekarang merancang bagaimana untuk di masa pandemi ini banyak sekali kajian-kajian di YouTube ya, online, YouTube, kemudian Facebook juga banyak. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan muamalah kita dengan terhadap Al-Quran ya. Interaksi kita terhadap Al-Quran ditingkatkan, baik itu dari membaca sampai tahap tadi dijelaskan bagaimana kita dalam tahapan mengamalkan. Wabil khusus alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita bisa mengajarkan ya, mengajarkan atau sharing kepada teman-teman kita yang lain. Silakan kami buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, atau bisa juga via chat. Belum ada ya? Baik, kami tunggu. Sebelum teman-teman, ada sedikit ini Kak Mus'ab yang ingin kami tanyakan, buat semoga bisa mewakili beberapa. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa insya Allah di YouTube online banyak sekali beredar kajian-kajian ya, baik itu tematik maupun runut. Dan nah, kira-kira nih gimana sih caranya agar kita bisa memilih atau mengikuti kajian yang memang itu secara sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan, karena memang akhir-akhir ini sangat sekali dihembuskan ya ajaran-ajaran sesat, kemudian ajaran yang menyimpang gitu kan. Nah, bagaimana tipsnya nih agar kita bisa memilih kajian-kajian online yang notabene bisa jadi belum tahu gitu kan ya, yang kira-kira dapat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin ini juga harus cermat ketika kita harus suatu kajian, karena orang yang sesat pun juga kadang kalau hanya menggunakan Al-Quran dan hadis saja, orang yang berpemahaman salah pun ya itu juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Maka apa yang harus ini? Yang pertama, kita lihat apakah orang tersebut dicurigai sebagai membawa pemahaman sesat atau enggak. Ya, kalau dicurigai seperti itu ya berarti adalah itu langsung kita tinggalkan gitu ya. Terusnya juga jangan sampai kita kan gini, di Indonesia itu udah ada corak beragama yang udah ada gitu ya, udah ada dari dulu sampai sekarang dipertahankan gitu. Nah, ketika kajian itu ya cenderung menyalah-nyalahkan yang corak keberagaman Indonesia yang sudah ada dari dulu itu, maka hendaknya kita cari yang lain dulu. Kita bandingkan apakah benar klaim seperti itu. Apakah benar Indonesia ini salah dari dulu sampai baru benar, berarti tahun ini baru datang kebenaran gitu. Ya. Ibarat kata gini, para ulama dari dulu sampai sekarang itu sesat, tiba-tiba cuma dia doang yang benar. Nah, itu kan perlu dipertanyakan juga. Karena Allah itu mengirim, bahasanya mungkin tapi Allah itu mengutus setiap zaman itu ada ulama yang menegakkan kebenaran setiap zamannya. Ya, setiap zamannya. Apakah mungkin? Nggak mungkin sekali gitu ya agama ini ditinggal oleh orang-orang yang menyuarakan kebenaran tersebut. Dan apalagi itu mayoritas. Ya, mayoritas.
mayoritas terus disalahkan. Walaupun mayoritas di sini bukan berarti mayoritas orang awamnya, tapi mayoritas ulamanya. Ya, mayoritas ulamanya. Jadi kalau mayoritas ulamanya itu berpemahaman salah, bagaimana yang minoritasnya seperti itu? Karena Rasulullah itu bilang sawadul a'zam, ya sawadul a'zam. Yang mayoritas itu yang hendak kita ikuti. Makanya di fikih itu kalau ada pendapat yang menyendiri sama pendapat mayoritas, maka hendaknya kita ambil pendapat mayoritas, jangan pendapat yang menyendiri. Karena pendapat menyendiri itu sangat besar kemungkinan salah. Walaupun belum pasti salah, tapi sangat besar kemungkinan. Tapi yang mayoritas ini karena ya, banyak ulama yang mendukungnya, insya Allah kita ambil yang itu. Gitu. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan ada yang, kan kita punya corak ya dalam beragama, maka ketika ada yang menyalah-nyalakan corak beragama kita, maka hendaknya itu kita pertanyakan, ya kita cari Ustadz, kita bandingkan tadi. Jadi jangan cuma ini si Ustadz ini nih pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kalau pakai Al-Quran dan As-Sunnah saja, orang sesat pun juga pakai itu. Ya banyak orang sesat, orang yang berpemahaman keras. Bahkan kan Rasulullah bilang ada kan waktu itu Rasulullah lagi ngebagiin harta perang ya. Ghanimah namanya, di perang Hunain. Nah, pas lagi bagiin harta perang itu, ada salah satu sahabat, engkau tidak adil ya Rasulullah, engkau tidak adil dalam membagikan. Terus Rasul bilang, kalau saya tidak adil, siapa yang paling adil? Nah, terus Umar pada waktu itu hendak pengen membunuh orang tersebut. Kata Umar, enggak, jangan. Kata Rasulullah, jangan. Nanti akan lahir dari anak keturunan orang ini, ya, yang dia membaca Al-Quran itu tidak akan melebihi dari batas tenggorokannya. Artinya apa? Dia rajin ibadah, ya, rajin baca Al-Quran, tapi apa? Pemahaman dia salah. Jadi jangan juga kita tertipu dengan orang yang karena orang sesat pun juga membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Begitupun dengan Syiah pun juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Makanya hendaknya kita yang pertama adalah kita bersama dengan mayoritas, ya mayoritas apa di Indonesia, ya misalkan mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, atau kalau misalkan intinya tidak keluar dari 4 mazhab. Ada 4 mazhab itu berarti ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Nah itu kalau misalkan keluar dari 4 mazhab itu hendaknya kita pertanyakan, bukan langsung bilang itu salah juga, enggak. Hendaknya kita pertanyakan apakah benar pemahaman yang dia bawa seperti itu. Ya. Jadi itu sih paling karena kita sudah punya corak ya, jadi seperti itu. Adapun yang kalau misalkan berkaitan dengan akhlak ya, dengan ini ya insya Allah sih tadi intinya kita jangan sampai keluar dari mayoritas, karena mayoritas itu adalah pakem kita dalam memahami agama. Ketika kita ada yang menyelisih mayoritas, hendaknya kita pertanyakan dahulu kebenaran tersebut, walaupun dia membawa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Walaupun ini hadis yang sahih kok. Ingat, hadis sahih belum tentu pemahaman terhadap hadis itu benar. Ya. Karena bedakan antara hadis sahih dengan pemahaman terhadap hadis. Ya. Ulama kenapa berbeda pendapat? Bukan karena mereka tidak tahu mana hadis sahih, mana hadis yang lemah. Mereka berbeda pendapat karena dalam memahami hadisnya. Karena memang hadisnya itu cenderung memiliki banyak pemahaman. Sebagaimana kisah Rasulullah, kata Rasul menyuruh para sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, tapi itu kan jelas ya, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalau orang yang tekstual akan memahami, walaupun waktu asar itu sudah keluar, udah masuk waktu maghrib, maka tetap kita nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi orang yang kontekstual, orang yang berpahaman, enggak, Rasulullah tuh nggak maksudnya nggak ini, tapi maksudnya intinya kita harus buru-buru ke sana. Jadi kalau waktu asar mau habis, ya udah kita sholat asar dulu baru ke sana. Hadisnya satu, tapi pemahamannya bisa berbeda. Dan itu kata Rasulullah, dua-duanya, Rasulullah tidak menyalahkan dua-duanya. Karena memang itu memungkinkan. Makanya hadis Rasulullah itu memungkinkan banyak pendapat. Tapi pendapat mana yang kita ambil, intinya pendapat mayoritas.
pendapat mayoritas. Jangan sampai kita memilih pendapat yang minoritas yang itu tidak diakui oleh banyak ulama pendapatnya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Insyaallah terjawab Kak Musab. Ada lagi ini dari Hairudin ya, Cairudin. Baik, tadi soal menuntut ilmu yang baik dilakukan secara runtut ya. Apa ini tidak menurunkan mobilitas kita dalam menuntut ilmu karena terlalu selektif seperti kita harus belajar ini dulu, oh ini belum gitu. Nah, jadi apa itu cara terbaik dalam menuntut ilmu atau ada penjelasan lain tentang runtut dalam menuntut ilmu? Silakan. Imam Syafi'i pernah bilang ya, hendaknya seorang penuntut ilmu punya lima ini. Salah satunya adalah tulus zaman, lamanya waktu. Jadi nggak apa-apa menuntut ilmu lama juga, itu nggak apa-apa. Tapi ya gini, karena menuntut itu lama, nah hal apa yang harus kita utamakan? Ya, kan ada ini ya fikih prioritas gitu ya, fikih prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan dulu? Yang kita prioritaskan adalah hal-hal yang wajib, yang fardu ain dulu, yang fardu ain bagi kita. Misalnya fardu ain bagi kita masalah bersuci, ya, masalah sholat dan ininya gitu. Nah itu yang kita dahulukan. Kalau untuk masalah haji nanti dulu, jangan belajar dulu, karena kan misalkan belum punya uang buat naik haji ya nanti dulu. Tapi kalau memang udah punya uang buat naik haji ya berarti dia belajar haji di situ. Nah kalau kita yang atau misalkan kita belum punya uang untuk bayar zakat gitu kan, nah berarti kita jangan belajar zakat dulu, kita belajar yang menjadi fardu ain dulu bagi kita, ya, yang menjadi fardu ain. Kalau misalkan masalah bersuci sudah lewat, masalah sholat sudah lewat, gitu ya, lalu kita bersinggungan dengan masalah jual beli, kita sebagai penjual, maka kita harus belajar juga, wajib bagi kita belajar fikih muamalah, masalah riba. Jangan sampai ketika kita bermuamalah, ketika jual beli itu ada akad-akad yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu ini riba atau bukan, ternyata ini adalah riba. Padahal riba itu adalah dosa besar, gitu. Ya seperti itu. Jadi yang lebih diutamakan adalah ya yang fardu ain bagi kita, fardu ain bagi kita. Nah kalau yang fardu ain itu sudah selesai, maka kita ke yang fardu kifayah. Fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Soalnya kan gini, setiap bab itu pasti ada perincian ilmunya. Di bab bersuci itu pasti ada perincian yang lebih jelimet lagi. Yang bab sholat itu ada perinciannya lagi. Nah itu kita tinggalkan. Kalau bukan fardu ain bagi kita, ya kita tar dulu lah belajar itu. Yang kita pelajari adalah yang fardu ain dulu bagi kita. Fardu ain itu kata pengarang kitab Ta'limu Ta'lim ya, adalah ilmul hal, ilmu yang kita lagi di situ, yang lagi bersinggungan dengannya. Tadi kalau lagi berjualan, belajar bab muamalah. Kalau dia lagi di kerjaannya dia apa nih? Kerjaan dia misalkan masalah dia ngajar gitu, atau kerjaan dia di pemerintah, maka dia harus belajar fikih yang berkaitan dengan itu. Jadi ilmu hal dulu yang didahulukan, ilmu hal, baru kalau ilmu hal sudah tercapai, barulah yang fardu-fardu kifayahnya, yang tadi perinciannya. Tapi ingat tadi harus harus runut ya, harus runut dan nggak apa-apa. Yang namanya tulus zaman itu adalah hal yang harus siap gitu ya. Kita harus siap sebagai penuntut ilmu, harus siap dengan tulus zaman, dengan lamanya waktu. Karena kan utlubul ilma minal mahdi lalahdi, tututlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi selama nafas kita masih ada, maka hendaknya kita terus menuntut ilmu, gitu. Ya, seperti itu. Baik, insya Allah terjawab ya. Baik, kami persilahkan teman-teman yang lain. Ada sedikit waktu lagi bagi satu penanya terakhir. Kami persilakan, boleh nanya langsung juga boleh, via chat juga boleh. Syukron Akhi Cairudin ya. Saya insya Allah semoga belum puas ya, nanti bisa lanjut ke via chatting gitu ya. Silakan teman-teman yang lain. Satu lagi dari Afat barangkali ada yang mewakili.
Nih, alhamdulillah nih Pak, mayoritas dari teman-teman akhwat nih yang hadir nih. Hampir setiap kajian atau setiap acara KSPM, kemudian agenda-agenda lain ya, akhwat selalu mendominasi. Masih di mute sekali suaranya ini apanya. Tapi ini bisa Jelas? dibuka sendiri nggak? Nggak bisa ya? Gimana? Apa mute-nya itu mic-nya nggak Bisa, bisa dibuka sendiri ya? bisa, Oh, bisa ya? bisa. Karena kalau yang dipegang biasanya sama hostnya nggak bisa gitu. Tadi ada yang ini Sultan nih bisa nih buka sendiri. Oh, Baik bisa nih ya. ada dari Kak Aisyah ya. Langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan jika kita merasa keimanan kita melemah? Langkah-langkah apa yang harus segera kita lakukan jika merasa keimanan kita mulai melemah? Silahkan, Kak Musab. Segera kembali. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Jadi hendaknya kita bertakwa, ya bertakwa di setiap kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, dan pasti ada alfa lah, kita sebagai seorang manusia itu pasti ada alfa. Lalu apa? Rasulullah bilang, setelahnya kan wa'at bil hasanata sayyi'ata tamhuha. Ya kalau kita alfa, imanan kita lagi down gitu, hendaknya langsung kita melakukan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Ya. Wa'at bil hasanata sayyi'ata tamhuha. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah bilang, ya kan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu, anak cucu Adam itu pasti punya salah, Enggak maksum, yang maksum itu hanya nabi. Yang maksum itu hanya nabi. Maka ketika dia punya kesalahan, maka hendaknya dia tuh bertaubat. Setiap ada kesalahan taubat, gitu. Tawwabun. Makanya dikatakan itu juga tawwabun, bukan taib. Kalau taib itu orang yang bertaubat sekali aja, tapi kalau tawwab sering taubat. Kalau orang sering taubat berarti apa? Berarti suka melakukan kesalahan. Tapi ingat, bukan berarti ketika punya kesalahan dia akan ada niatan untuk melakukan lagi, enggak ya. Ketika dia mentobati kesalahannya, dia ada niat untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oh, tapi ternyata dia terjatuh lagi, ya udah dia tobat lagi. Ternyata jatuh lagi, tobat lagi gitu. Jadi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kita hendaknya ketika kita melakukan kesalahan, kita mengistighfari kesalahan kita. Karena begini, jangan sampai kita nih orang yang kalau orang merasa tidak punya kesalahan, justru dia punya kesalahan, justru dia sombong dengan amalan dia. Nah, itu apa namanya? Tipu daya setan. Namanya gurur ya, gurur. Dia telah tertipu daya dengan amalan dia. Dia mengira amalan dia yang dapat memasukkan dia ke surga. Padahal yang dapat memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, rahmat Allah didatangkan dengan amalan. Ya, tapi kalau kita sombong, hanya amalan kita yang bisa masukkan kita surga, maka di dalam hadis itu enggak akan cukup pahala yang kita raih untuk memasukkan kita ke surga. Karena kenapa? Amalan ini adalah kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan, maka sangatlah jauh gitu ya, sangatlah jauh. Maka sebagai seorang hamba kita jangan sampai ada rasa sombong dengan amalan kita ya. Maka ketika amalan kita lagi lemah gitu, kita lagi down, iman kita lagi turun ya, langsung jangan nunggu lama-lama lagi, langsung istighfar ya, langsung taubatin dosa kita, kesalahan kita. Wa atbi'is sayyi'atal wa atbi'il hasanata sayyi'ata ya, langsung gitu. Jangan nunggu, aduh ntar aja sih tahu taubat. Ya Allah insya Allah bakal bakal menggugurkan dosa kita kalau kita tobat, tapi jangan dientar-entarin karena kita nggak tahu kapan ajal kita kapan ya. Maka langsung ketika kita langsung ya, gitu. Baik, ya, alhamdulillah ya. Jadi insya Allah karena memang kadang amalan keimanan kita itu ya sudah barang tentu turun karena kemaksiatan kita ya.
Jadi kuncinya kata Kak Mus'ab, istighfar, bertobat lah ya, tubu ilallah, kembali kepada Allah. Baik, alhamdulillah kami rasa cukup ya, 3 pertanyaan. Insya Allah harapannya belum puas dan nanti bisa dilanjut di forum-forum WA dan pembahasannya nanti insya Allah ini kami mohon maaf karena yang seharusnya bisa live streaming di YouTube ya, YouTube KSPM, dan satu dan lain hal secara teknis ya tidak dapat kami tampilkan. Jadi insya Allah nanti akan coba offline-nya kita upload ke YouTube KSPM ya. Nanti teman-teman bisa mereview ulang ya, yang barangkali yang datangnya telat atau yang belum kesempatan hadir nanti bisa mengakses kembali. Baik, kami sampaikan terima kasih banyak Musab atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah sangat-sangat menjadi bekal bagi kita semua, bermanfaat insya Allah. Untuk selanjutnya kita coba foto bersama ya. Mohon kesediaannya di-on-kan videonya, kameranya. Kita foto sejenak. Ya, alhamdulillah tadi partisipan maksimal sudah yang hadir sempat 25 tadi ya di pertengahan kajian kita. Mohon di-on-kan videonya yang dalam kondisi aman, silahkan kita coba berfoto sebentar. Baik. 3, 2, 1. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ulangi lagi. Silahkan di-on-kan lagi yang lain. Siap ya? 3, 2, 1. Alhamdulillah. Baik. Dengan ini sudah selesai ya, insya Allah agenda taskib kita di hari ini, insya Allah dapat memberikan bagi kita semua dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, wabil khusus bagaimana kita menjaga ruhiyah kita untuk senantiasa stabil ya, karena memang banyak sekali hambatan-hambatan ya, dan juga peluang-peluang juga banyak sekali ketika di masa pandemi ini. Tinggal bagaimana kita bisa membuat strategi dari tadi yang sudah materi-materi yang sudah disampaikan. Yang setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, yang kita senantiasa menuntut ibadah yang pertama ya. Kita senantiasa beribadah, yaitu dengan salah satunya adalah dengan saling mengingatkan antar partner kita ya, bisa teman atau mungkin kita punya saudara gitu ya, saling mengingatkan. Yang kedua, menuntut ilmu dengan berbagai sarana yang ada. Insya Allah banyak sekali sarana di online yang bisa kita akses, dengan tentu kita melihat mana kajian-kajian atau ustadz-ustadz mana yang memang sesuai gitu ya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan intensitas kita interaksi dengan Al-Quran. Ya, baik, itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Jazakallah khair. Untuk selanjutnya mari kita tutup agenda kajian hari ini dengan sama-sama melapaskan doa doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.